Kamu sedang bersantai di rumah, menikmati kopi di senja hari, di kamarmu yang nyaman, tapi tiba-tiba kamu melihat nyamuk yang besar. Tidak, lebih tepatnya, raksasa. Kakinya yang panjang dan kurus membentang selebar telapak tanganmu, dan ia terhuyung menabrak apapun yang ada di hadapannya. Meski bentuknya ramping, hewan ini tetap menakutkan. Bagaimana jika nyamuk ini membawa malaria? Bagaimana jika nyamuk ini memakanmu hidup-hidup saat kamu terlelap? Perlahan, agar tidak menarik perhatian monster itu ke dirimu sendiri, kamu turun dari kasur empukmu dan lari ke kamar mandi, mengunci diri di sana, dan membuka browser di ponselmu. Setelah beberapa detik, kamu menarik napas lega. Ternyata itu hanya crane fly, yang tentu saja bukan nyamuk. Bentuknya mungkin seperti monster terbang, tapi sebenarnya dia ramah dan bahkan tidak berdaya. Banyak crane fly bahkan tidak punya mulut, jadi mereka sama sekali tidak makan, dan untuk spesies yang punya alat makan, hanya akan memakan nektar bunga manis. Crane fly terbang dengan sangat kikuk. Sayap mereka yang agak pendek tidak sebanding dengan tubuh besar dan kaki panjangnya. Jadi, mereka lambat dan mudah ditangkap. Burung, katak, kelelawar, serta kucing suka menjadikan mereka camilan. Satu-satunya cara agar mereka tidak dimangsa adalah dengan melepas salah satu anggota tubuhnya. Kaki mereka mudah patah, bahkan tanpa disentuh sama sekali. Dan jika kamu masih belum yakin untuk tidak berlari keluar dan membakar rumahmu saat melihat makhluk ini, pikirkanlah ini. Crane fly bisa memberitahumu apakah kolam renang tempat kamu akan berendam berkualitas baik atau tidak. Jika kamu melihat serangga ini melayang atau hinggap di atas air, berarti airnya bersih. Bukan cuma itu, nelayan seringkali membuat umpan mereka terlihat seperti larva crane fly karena bentuknya lebih menggiurkan bagi ikan. Tapi selagi bergoogle ria, kamu tertarik membaca tentang sejumlah serangga yang aneh dan tidak kalah unik lainnya. Misalnya, ada kutu busuk berwajah manusia. Tenang, mereka tidak benar-benar bau. Setidaknya untuk manusia, mereka mengeluarkan feromon yang menarik perhatian kutu busuk lainnya, guna menginformasikan bahwa ada makanan di dekatnya. Ciri fisiknya yang paling aneh ada pada namanya. Kutu busuk berwajah manusia memiliki wajah di punggungnya dengan 3 titik hitam terbentuk di atas warna merah. Warna punggungnya yang cerah memperingatkan predator bahwa serangga itu tidak enak atau bahkan beracun. Sementara kedua mata hitamnya menarik perhatian pemangsa dari kepalanya yang rentan. Nama ulat pelana juga lumayan jelas memberitahu fitur tubuhnya. Makhluk ini terlihat seperti dari planet lain dengan pelana hijau cerah di punggungnya. Dan hanya pelana ini yang sayangnya aman disentuh. Duri yang kamu lihat di sekujur tubuhnya tajam dan sangat beracun. Jika kamu ingin membelai makhluk mungil ini, pastikan kamu tidak menyentuh bagian lain. Baiklah, selanjutnya kita memiliki kumbang titan. Inilah kumbang terbesar di seluruh dunia. Dia dapat tumbuh sepanjang telapak tanganmu, lengkap dengan jari-jarimu. Melihatnya di alam liar bisa menjadi pengalaman yang mengejutkan, terutama jika dia terbang tepat di depanmu. Tapi jangan khawatir, untungnya raksasa ini tenang dan tidak akan menggigit jika kamu tidak mengancam keselamatannya terlebih dulu. Namun tetap, jika kamu membuatnya marah, jangan sampai rahangnya mencapitmu. Serangga ini akan mendesis dan menggigit, dan satu jentikan capitnya dapat mematahkan pensil menjadi 2. Uniknya, kumbang titan dewasa sama sekali tidak makan, sebab dia tidak membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Sebagai larva, dia sudah mendapatkan cukup energi untuk menjaganya tetap kenyang bahkan setelah dewasa. Aku juga mau seperti itu. Ada serangga yang bentuknya lebih seram, yaitu weta raksasa. Hidup di Selandia Baru, makhluk mirip jangkrik ini membuat kita berpikir ada yang lupa mengunci portal ke neraka. Dia bertubuh besar dan kuat, punya 6 kaki berduri, berantena panjang yang tampak seperti alien, dan berahang besar yang mungkin bisa memotong baja. Nyatanya, serangga raksasa ini cukup ramah dan tidak akan menggigit kecuali dipancing. Dan meski kamu tergigit, dampaknya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Ada video yang memperlihatkan weta menggigit tangan seseorang yang memegangnya, tapi tidak menyakitinya sama sekali. Jadi, jangan sampai tampangnya membuatmu takut, meski berat serangga ini mungkin melebihi burung pipit. Ngangat atlas terlihat seperti memiliki 3 kepala, yang 2 diantaranya seperti kepala ular. Serangga cantik yang aktif pada malam hari ini memiliki bentuk aneh di ujung sayapnya yang terlihat seperti kepala ular. Sepertinya ini adalah cara mereka bertahan dari predator. Dan untuk alasan yang sama, makhluk ini terkadang disebut ngengat kobra.
Di Asia Tenggara dan India, tempat biasanya hewan ini tinggal, ngengat atlas sering ditemukan di peternakan kupu-kupu yang menghasilkan sutra dan pemandangannya indah sekali. Lebar sayap ngengat ini bisa mencapai 25 cm, alias lebih besar daripada tanganmu. Laba-laba merak mungkin adalah arachnida paling imut di dunia dan mungkin berbagi gelar ini dengan sepupu mereka yang pandai melompat. Laba-laba merak sangat kecil sehingga kamu mungkin tidak akan menyadari jika ada seekor yang berlarian di dapurmu. Tapi jika kamu berkesempatan melihatnya dari dekat, lakukanlah. Laba-laba merak sangatlah cantik. Mereka punya mata bulat besar layaknya manik-manik, bulu biru dan merah berkilau, serta bulu halus yang imut di tubuh dan kakinya. Tarian kawin mereka juga merupakan pemandangan indah yang tidak boleh kamu lewatkan. Sayangnya, mereka hanya tinggal di Australia. Ada ngengat lain dalam daftar ini, yaitu ngengat kolibri. Ingat betapa besarnya ngengat atlas tadi? Nah, yang satu ini sebesar burung kolibri dan kemiripan di antara keduanya tidak hanya sebatas nama. Kecepatannya mengepakkan sayap, lidah yang panjang untuk meminum nektar bunga, dan bahkan suara yang dihasilkannya saat terbang. Semuanya bisa membuatmu bingung apakah yang kamu lihat benar-benar ngengat atau bukan. Sama seperti temannya yang besar, ngengat berbulu ini juga ramah. Dan jika kamu bertemu dengannya, anggaplah itu sebagai hari keberuntunganmu. Longhorn Orb Weaver Spider atau laba-laba penenun bola bertanduk panjang adalah salah satu arachnida paling unik di dunia. Dalam sebagian besar aspek, laba-laba ini hanyalah laba-laba biasa. Tapi entah kenapa, dia memiliki dua tanduk melengkung di punggungnya. Punggungnya sendiri berwarna oranye terang untuk menakuti predator. Merah berarti bahaya. Namun para ilmuwan masih tidak yakin kenapa laba-laba ini membutuhkan tanduk-tanduk ini. Jadi, ada sejaring misteri yang bisa kamu pecahkan. Terdengar gemerisik lembut dari dedaunan di sekitar kakimu. Lalu beberapa tumpuk daun sedikit bergerak, dan tanduk besar nan perkasa mencuat ke hadapanmu. Itu adalah kumbang Hercules, salah satu kumbang terbesar di bumi. Hampir separuh ukurannya berasal dari tanduk di kepalanya. Berkat tanduk yang luar biasa ini, kamu tahu persis bahwa ini adalah kumbang jantan. Kumbang betina tidak bertanduk sama sekali. Namun nama ini bukan cuma berasal dari tanduknya, tapi juga dari kemampuan luar biasa serangga raksasa ini untuk mengangkut beban super berat. Kekuatannya hanya sedikit di bawah kumbang kotoran. Seekor kumbang Hercules dapat membawa beban seberat 850 kali beratnya sendiri. Jika kamu pernah melihat serangga dengan 5 kepala memakai topi runcing, tenang, kamu tidak sedang bermimpi buruk. Itu adalah wereng pohon Brazil. Bagai muncul langsung dari film sci-fi dan tampil ke layarmu. Serangga ini penuh dengan misteri. Dia kecil dan sulit ditemukan, sehingga tak banyak yang diketahui tentangnya. Tidak ada yang tahu kenapa wereng pohon memiliki bola-bola berbulu di kepalanya. Tapi setidaknya kita tahu pasti bahwa kepalanya hanya satu. Hehe, sudah terlihat jelas kan? Jika berenang di kolam air tawar di suatu tempat di kawasan tropis Afrika, perhatikanlah jemari kakimu. Mungkin ada kumbang air raksasa sedang mengincarnya. Dia adalah serangga pemangsa dan yang terbesar dari jenisnya. Dengan capit besar itu, tidak heran dia dikenal sebagai kutu aligator dan penggigit jari kaki. Gigitan monster penghuni air ini sangatlah kuat. Dia menangkap mangsanya dengan kaki depan dan kemudian mengunyahnya perlahan. Dan ingat kalau aku sempat menyebutnya sebagai predator, itu bukan cuma hiperbola. Makanan favorit kumbang air raksasa adalah ikan dan amfibi. Terlepas dari namanya, lalat kalajengking tidak ada hubungannya dengan kalajengking. Mereka mendapatkan julukannya berkat ekor mereka yang sangat mirip sang arachnida yang terkenal kejam itu. Melihat kalajengking terbang memang merupakan pemandangan menakutkan. Tapi tenang saja, makhluk ini kecil dan ramah. Mereka bahkan tidak bisa menggigitmu. Hanya pejantannya yang memiliki ekor seperti itu dan menggunakannya untuk menarik betina. Hey, boleh juga. Apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata tongkat berjalan? Jelas bukan serangga kan? Tapi ini memanglah nama serangga. Lihatlah ranting ini dan coba tebak, apakah ada makhluk hidup lain di sini? Iya atau tidak? Ranting ini sama sekali bukan ranting. Ini adalah tongkat berjalan. Serangga ini telah mengembangkan kamuflase yang menarik. Mereka panjang dan sangat polos, serta mampu berdiri diam selama berjam-jam sehingga terlihat seperti ranting kering. Tapi begitu kamu menyentuhnya, dia akan lari dengan kaki-kakinya yang kurus. Berkat penampilannya, burung pemangsa sering melewatkan tongkat berjalan di antara dedaunan yang lebat. Kerabat Australia mereka bahkan mengeluarkan aroma yang nikmat, seperti selai kacang. Jadi lapar.
Kalajengking memang hewan mungil yang unik ya. Punya 6 kaki, 2 capit, dan sengat yang kuat. Nah, akan seperti apa ya kalau manusia juga punya rangka luar atau exoskeleton untuk melindungi diri? Exoskeleton terbuat dari kitin, zat kompleks yang terdapat pada serangga dan reptil. Berkat exoskeleton, semua hewan kecil ini bisa mempertahankan diri dan unjuk kebolehan dengan kekuatan supernya. Kalau punya exoskeleton kalajengking, kamu akan bisa memanjat gedung yang kamu mau. Dengan cakar kuat di depan tubuhmu, kamu akan gampang mencengkram dan memotong benda. Tapi kalau mau buka bungkus ciki, pasti akan kesulitan tuh. Di malam hari, kamu akan menghadapi masalah karena ada sinar ultraviolet. Sinar ini memang nggak akan melukai atau memotong tubuhmu sih. Yang jelas, kamu akan menyala dalam gelap. Kurang cocok lah kalau kamu mau menyergap mangsa. Ekor kalajengking punya sengat tajam dan berbisa. Senjatanya ini bisa menyengat makhluk hidup lain yang berani menghalanginya. Ukurannya juga cukup panjang, sehingga bisa dipakai untuk mempertahankan diri dari jarak jauh. Habitat kalajengking ada di seluruh dunia, di beberapa lingkungan ekstrim, dari yang beres super dingin sampai gurun yang sangat terik. Kalau membeku, kalajengking tinggal berjemur di bawah sinar matahari aja. Widih, santuy abis. Hewan yang satu ini juga punya 2 capit dan 6 kaki, tapi nggak punya sengat. Hewan apakah itu? Mr. Crab. Yap, kepiting yang super tangguh. Rangkanya jauh lebih kuat dari kalajengking, dan geraknya juga ngebut. Jadi, kamu bakal jadi super kuat kalau punya rangka seperti ini. Tapi kelemahannya, kamu cuma bisa berjalan menyamping, dan jadi sasaran empuk bagi makhluk hidup lain seperti aku. Ada lebih dari 5.000 spesies kepiting di seluruh dunia yang masing-masing punya keahlian khusus. Kalau tubuhmu memakai rangka kepiting, sudah pasti kamu akan jago menggali. Kamu memang perlu melakukannya secara menyamping sih, tapi kan ada alat bantu kaki dan capit. Kalaupun ada baju zirah yang terinspirasi dari rangka kepiting, kemungkinan besar akan dibuat untuk menggali. Canggihnya lagi, kamu bisa menggunakannya di bawah air. Tubuhmu akan terlihat tangkas, kuat, dan pastinya mantul abis. Kalau punya baju zirah seperti semut, manusia akan mendominasi semua lokasi konstruksi bangunan. Semut hidup berkoloni di hampir seantero dunia dan sangat mengandalkan kekuatannya di dalam kelompok. Ya, tapi satu ekor semut kecil belum tentu lemah loh ya. Malahan sebaliknya, pakaian exoskeleton untuk manusia sebenarnya sudah ada. Fungsinya untuk membantu kita melakukan pekerjaan berat. Tapi kalau kita mengadopsi kekuatan semut yang sebenarnya, ceritanya akan sangat berlainan. Satu ekor semut saja bisa loh mengangkat beban sekitar 1000 kali berat badannya. Dalam kelompok, semut bisa menyeret burung melintasi lapangan tanpa bersusah payah. Yang lebih mencengangkan lagi, semut bisa membawa beban sambil memanjat tembok atau bahkan terbalik. Wadaw, mantap jiwa. Coba bayangin deh, sekelompok manusia menyeret jet tempur sambil memanjat tembok gedung Empire State. Nggak perlu lagi deh tuh pakai bulldozer maupun derek, cukup pakai pakaian semut. Lalu siap, angkat-angkat. Struktur bangunan bisa jadi juga terinspirasi dari koloni semut bawah tanah. Kawanannya sangat ahli dalam membuat terowongan. Akan seperti apa ya kalau kamu punya pakaian yang bisa bikin terbang layaknya pesawat siluman? Oh, bisa kok kalau kamu mengenakan pakaian lebah penyengat. Exoskeletonnya kuat, sangat ringan, dan mudah dipakai untuk bermanuver. Pasti seru kan kalau kamu jadi salah satu kawanan hewan terbang yang punya kemampuan berakrobat? Wah iya, sengatnya jangan lupa. Kebanyakan orang menganggap lebah penyengat sebagai hama, tapi sebenarnya nggak gitu juga kok. Hewan ini punya andil besar dalam ekosistem loh. Misalnya, dengan memangsa si nyamuk durjana. Setelan lebah memang sangat membantu dalam proses penyamaran di lapangan. Tapi beda lagi ya kalau untuk urusan kantor. Pakaian aerodinamis tangguh dengan sengat yang nggak kalah tangguh, wah, boleh juga tuh. Kulit armadillo mengandung keratin untuk melindungi tubuhnya. Zat ini juga terdapat pada rambut dan kukumu loh. Dan uniknya, tubuh armadillo bisa berlipat-lipat. Kulitnya berpola segi 6 serta menutupi seluruh punggungnya. Saat merasa terancam, hewan ini bisa menggulung tubuhnya seperti bola.
Ilmuwan sedang mempelajari cara membuat kaca lengkung yang kuat, seperti kulit armadillo. Dengan kulit seperti ini, kita memang nggak akan 100% terlindungi, tapi jelas akan bisa mempertahankan diri di hampir semua situasi. Kamu bisa melompat keluar dari pesawat tanpa parasut, lalu mendarat di atap bangunan tanpa luka sedikit pun, berguling ke sisi bangunan, kemudian mendarat di atas mobil yang ada di dekatnya, sambil dikejar-kejar oleh mobil dan helikopter yang terkecoh. Kok malah keterusan? Pasti karena kebanyakan streaming film nih. Jadi hewan paling lelet di dunia ada untungnya juga loh, karena ada pelindung super kuat yang bisa menjaga setiap saat. Sama seperti kulit armadillo, tempurung kura-kura juga terbuat dari keratin. Dan hebatnya lagi, tempurungnya ini juga tumbuh seiring dengan si kura-kura yang bertambah dewasa. Kepiting dan hewan berangka luar lain perlu terus berganti rangka seumur hidupnya. Manusia pasti akan berubah jadi super tangguh kalau punya tempurung seperti kura-kura. Ya, tapi minusnya, gerak kita akan jauh lebih lambat dan mengundang banyak perhatian. Kelebihannya, kalau terjadi sesuatu, ya tinggal ngumpet di dalam tempurung sambil menunggu sampai semuanya aman. Pasti seru ya kalau kita punya kemampuan melompat-lompat. Nah, gimana kalau bisa terbang? Belalang bahkan bisa melakukan keduanya loh. Hewan ini punya satu pasang sayap yang terdapat di belakang tubuhnya. Sayap ini akan membentang setelah si belalang melakukan lompat jauh. Oh iya, bentuk dan warna tubuhnya juga bermacam-macam loh. Pokoknya sangat cocok untuk berkamuflase. Seekor belalang dapat melompat kira-kira setinggi 25,4 cm dan sepanjang sejauh 0,9 cm. Ya gitu deh kira-kira. Kaki belakangnya super ampuh. Jadi sebetulnya belalang akan melontarkan dirinya saat merasa terancam atau saat melihat mangsa. Kalau pakai baju zirah belalang, kamu akan bisa melompati seluruh lapangan sepak bola dalam sekali hiya. Nah, nggak ada lagi deh tuh macet-macetan. Ya memang sih bukan termasuk pakaian yang terkuat, tapi kan dengan kemampuan melompat dan mendarat, kamu pasti akan jauh lebih gampang saat harus belanja di akhir pekan. Atau mungkin kamu bisa jadi pengantar pizza paling ngebut di dunia. Uang tipmu pasti banyak. Hewan terbesar di daftar kita tidak benar-benar punya exoskeleton kok, tapi punya kulit yang sangat tebal. Binatang jumbo ini merupakan salah satu mamalia terkuat di dunia dan punya tanduk kuat di dekat hidungnya sebagai alat pelindungnya. Udah ketebak kan? Kelihatannya memang menakutkan ya, tapi badak termasuk herbivora. Jadi tenang aja, ia nggak akan memangsamu kok. Tapi perlu diingat, badak akan menyerang saat merasa terprovokasi loh. Selalu jaga jarak ya. Kulitnya yang tebal membuatnya terlihat seperti tank. Fungsinya sebagai penghangat tubuh. Dengan memakai baju zirah badak, kamu akan punya segudang kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Kulit yang tebal akan sangat bermanfaat saat kamu berada di cuaca ekstrim, baik dingin maupun panas. Tanduk di atas kepalamu juga akan mengirimkan sinyal yang sangat jelas, bukan cuma bunyi bip-bip. Rahang mirip tanduk dan punya 6 kaki? Apa ya? Kenalan dulu deh sama kumbang rusa yuk. Rahangnya yang besar digunakan untuk unjuk kebolehan dan kadang juga untuk gulat. Tapi santuy, rahang yang menakutkan ini nggak akan bisa menyakitimu kok. Baju zirah kumbang rusa kalau dipakai manusia pasti akan kelihatan aneh. Tapi siapa tahu pasti kan dalam 10 atau 20 tahun lagi mungkin akan dipakai dunia gulat. Nah, reptil ini punya kulit yang paling keras di kalangannya. Buaya adalah hewan yang menakutkan dan nggak ngalami banyak perubahan sejak zaman dinosaurus. Buaya zaman modern tetap berada di puncak rantai makanan dengan sisik di punggungnya dan perut yang sangat lembut. Sisiknya terbuat dari bahan yang sangat kuat. Rahangnya juga super kuat, sekali hap bisa menghancurkan semangka, bak ngunyah permen karet. Baju zirah buaya akan cepat, kuat, dan kemungkinan besar cuma bisa dipakai untuk berkeliaran di sekitar danau dan sungai. Pasti asyik tuh dipakai buat main petak umpet, ya kan? Hap, kamu yang jaga. Makhluk terakhir ini yang jadi jawarannya punya exoskeleton terkuat yang pernah ada. Sudah pasti lebih kecil dari badak. Kita sambut serangga keji berbaju besi alias Ironclad Beetle. Namanya saja sudah bikin takut.
Kumbang ini memiliki penutup sayap yang saling mengunci, sehingga membuatnya 2 kali lebih kuat. Tapi hewan ini tidak terbang. Ya, nggak perlu melarikan diri dari bahaya. Tubuhnya nggak akan terluka, penyok, ataupun hancur, sekalipun saat terlindas mobil. Kumbang ini bisa hidup hingga 2 tahun, jauh lebih lama dari kumbang lain yang cuma bertahan beberapa minggu atau bulan. Baju zirah Ironclad Battle. Wow, mendengarnya saja selalu bikin aku merinding. Menembus lalu lintas sama seperti berjalan-jalan di taman di sore hari yang hangat. Baju zirah ini akan sangat cocok dipakai untuk menjelajahi laut dalam karena tahan terhadap tekanan. Selain itu, bagus banget untuk dipakai saat berpetualang ke luar angkasa. Kasihan Putu. Dia takut banget sama serangga. Sampai-sampai dia cuma mau nyari tempat yang aman dari serangga di bumi ini. Setelah bertahun-tahun penelitian dan perjalanan, akhirnya dia menemukan tempat yang bisa dia tuju, Antartika. Putu berhasil sampai di sana, yakin bahwa serangga nggak akan bertahan di suhu dingin. Dia nggak tahu kalau serangga ada di tiap benua di planet ini. Nggak juga sih. Dia ada benarnya soal Antartika. Di tempat ini nggak banyak serangga. Faktanya, cuma ada 1 spesies serangga yang menjadikan lokasi ini sebagai tempat tinggal, yaitu Agas antartika, atau yang disebut Belgica antartica. Lalat ini kecil, tapi masih tergolong serangga darat Antartika terbesar. Oke, jadi sudah dipastikan hampir nggak ada tempat di bumi yang bebas serangga. Sebenarnya itu juga nggak benar sih. Tapi mungkin kamu harus belajar berenang, karena satu-satunya tempat yang nggak ditempati serangga adalah permukaan bumi yang tertutup lautan. Tapi kenapa serangga begitu benci tempat itu? Tak seorang pun yang bisa menjelaskan. Tapi sebagian orang berpikir karena di laut nggak ada tumbuhan yang menjadi makanan dan tempat berlindung serangga. Serangga bisa jadi jaringan agen rahasia terbesar di planet ini karena punya telinga di seluruh tubuhnya. Tapi, seringnya telinga ini bukan di bagian kepala. Kadang ada yang di sayap, di kaki, dan bahkan di perut atau lehernya. Banyak serangga yang menjalani hidup menyendiri, tapi ada juga yang punya keluarga. Contohnya kayak kumbang bes. Kumbang ini bisa membentuk unit-unit mirip keluarga di mana kedua orang tuanya bekerja membesarkan anak-anak. Kumbang ini juga punya kosakata tersendiri dan saling mengobrol dengan mencicit. Oh ya, kalau seekor serangga jatuh dari ketinggian, dia bakal cedera nggak sih? Masalah ini memang agak rumit, tapi coba kita ambil semut sebagai contohnya. Semut nggak mengalami cedera karena jatuh, sebab ukurannya yang begitu kecil. Banyak juga serangga lain yang terjatuh dari ketinggian dan tetap baik-baik saja. Penjelasannya berkaitan erat dengan matematika dan fisika yang nggak sempat dipelajari si serangga itu sendiri. Tapi, simpelnya, serangga nggak cukup berat untuk memberi dampak ke permukaan tempat dia jatuh. Ketika jatuh, serangga sebenarnya nggak mengalami percepatan, justru melambat. Area permukaan semut yang relatif luas buat bobot sekecil itu membentuk hambatan besar saat dia bergerak di udara, jadi dia akhirnya melambat saat jatuh. Oh ya, ngomong-ngomong soal semut, bener kan? Ada sekitar 1 kuadriliun semut di planet ini. Itu sekitar 1,4 juta semut per manusia. Jika populasi manusia di dunia dihitung 7,3 miliar. Kalau begitu, berarti planet ini bisa dibilang punyanya semut ya? Sulit dibayangkan lalat buah terbang sambil pakai helm astronot. Tapi lalat buah lah makhluk hidup pertama yang diluncurkan ke antariksa, yakni di tahun 1947 saat si lalat meninggalkan bumi dengan roket V2 mencapai ketinggian 110 km dalam waktu kurang dari 200 detik. Lalat itu kemudian kembali ke bumi dengan parasut. Tapi nggak semua serangga semujur itu. Misalnya, ulat bulu punya 12 mata, tapi pada dasarnya dia buta. Mata kecilnya yang sederhana cuma bisa membedakan antara terang dengan gelap. Jadi, sebenarnya ulat nggak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Dan ini nggak bisa dibantu dengan kacamata, kalau itu yang kamu pikir. Sebagian serangga benar-benar bekerja keras soal upaya kencannya. Contohnya, lalat batu yang rela push up demi memikat lalat betina.
Kamu tahu nggak kalau kupu-kupu merasakan lingkungannya dengan kakinya? Iya, kamu nggak salah dengar kok. Karena kupu-kupu punya sensor pengecap di kakinya yang membantu menemukan makanan. Jadi, dia hinggap di atas daun dan mencicipinya. Kalau menurutnya tumbuhan itu bisa dimakan larvanya, dia akan menaruh telurnya di situ. Tapi gimana cara kupu-kupu makan? Kan nggak bisa menggigit dan mengunyah. Kupu-kupu memakai lidahnya yang mirip selang dan disebut belalai. Pada dasarnya, ini semacam sedotan yang membantu serangga ini mengisap cairan, kayak nektar misalnya. Nenek moyang makhluk terampil ini telah hidup di planet ini jauh sebelum era dinosaurus. Catatan fosil menunjukkan bahwa belalang purba muncul untuk pertama kalinya lebih dari 300 juta tahun lalu. Kamu pernah dengar tentang serangga yang suka musik rock? Nah, bisa dibilang rayap agaknya lebih suka suara ini. Rayap mengunyah kayu untuk mengetahui jenis kayu yang tergeletak di sekitarnya. Rayap memakai gitaran. Kenapa? Sebab cara ini membantu rayap menemukan sumber makanan terbaik. Kalau musik heavy metal atau rock sedang diputar, rayap bisa mengunyah kayu lebih cepat daripada biasanya. Terus kalau musiknya musik klasik, mengunyahnya jadi lebih lambat ya? Atau justru tidur? Ini adalah serangga yang pastinya sulit kamu lihat. Ahli penyamaran ini mirip daun. Sepanjang keberadaannya, belalang ini berhasil mengembangkan jenis kamuflase ini. Jadi, predator pun terkecoh. Belalang ini bahkan bisa bergoyang maju mundur, menirukan gerakan daun yang tertiup angin. Alam memiliki perakirauan cuacanya sendiri, si jangkrik yang perkasa. Jangkrik itu semacam termometer alami loh. Kamu bisa menghitung suhu di luar secara manual dengan menghitung bunyi jangkrik yang kamu dengar dalam semenit, lalu dibagi 4. Terus, kamu harus menambahkan 40 ke angka yang kamu dapat. Hasilnya, kamu dapat perkiraan suhu dalam Fahrenheit. Jangkrik bahkan punya nyanyian uniknya sendiri yang dipakai untuk menarik perhatian pasangannya dan mempertahankan wilayahnya. Ya, musik yang bisa mengusir sekaligus memikat sesamanya. Kamu harus mempertimbangkan kepik kalau tertarik dengan jasa berkebun gratis. Itu karena kepik memangsa serangga lain, bahkan serangga yang bisa merusak tanamanmu. Kepik bisa mengusir lalat buah dan makhluk kecil lain. Seekor kepik bisa makan lebih dari 5.000 serangga selama hidupnya, yang totalnya sekitar setahun. Yuk kita lihat beberapa data luar biasa seputar lebah. Sayapnya bisa mengepak 190 kali per detik. Sini biar ku hitungin. Itu artinya 11.400 kali per menit. Anggap aja olahraga. Ya, lebah memang butuh kekuatan itu. Sebab satu koloni lebah madu bisa menghasilkan 100 kg madu setahun. Itu setara dengan 220 stopless. Bisa dibilang ini pabrik alami ya, tapi kamu harus mengajari lebah untuk membuat madu. Soalnya, bikin madu bukan instingnya lebah. Aspek menarik lain dari kehidupan lebah adalah suhu di dalam setiap sarang lebah selalu sekitar 34 derajat Celcius. Nggak peduli mau gimana pun cuaca di luar. Itu karena lebah sangat pandai mengisolasi lingkungannya. Lebah juga punya perut tersendiri untuk makan dan menyimpan madu. Dengan kata lain, lebah nggak mau diganggu gugat kalau lagi makan. Kok rebahannya udahan? Kami masih punya beberapa fakta tentang laba-laba loh. Laba-laba bisa bantu kita menjaga supaya tanaman kita bebas dari serangga lain. Jadi kita harus berterima kasih sama laba-laba. Penglihatannya juga luar biasa. Laba-laba bisa melihat spektrum warna yang nggak kelihatan sama kita, kayak sinar ultraviolet A dan ultraviolet B. Laba-laba juga punya satu lagi kekuatan super. Sehelai jaring laba-laba 5 kali lebih kuat dibanding sehelai baja, dengan ketebalan yang sama tentunya. Sebagian ilmuwan percaya, andai laba-laba sebesar manusia, semoga aja enggak ya, jaringnya bisa menahan objek sebesar pesawat terbang. Dan jaring laba-laba itu sebetulnya cairan yang mengeras ketika terekspos udara. Laba-laba sendiri cukup cerdik dan telah berevolusi sehingga lebih mirip semut. Kenapa? Biar bisa menghindar dari predator dan lebih mudah berburu semut. Laba-laba jelas nggak punya sayap, tapi laba-laba peloncat bisa meloncat sampai 50 kali panjang tubuhnya sendiri. Tapi aku tetap aja merinding kalau ngebayangin laba-laba. Kalau kamu gimana?
Halo, kamu sedang menyelam scuba di laut, memandangi karang dan ikan warna-warni berenang ke sana ke sini. Tapi tiba-tiba bayangan raksasa muncul di atasmu. Kamu mendongak ke atas dan melihat makhluk besar mendekatimu. Mulutnya menganga menuju ke kedalaman. Tenang, diam saja dan kamu tidak akan terluka. Hewan besar ini bernama hiu raksasa. Salah satu monster laut menakutkan yang sebenarnya tidak punya potensi berbahaya sedikit pun bagi siapa saja. Hiu raksasa adalah hewan penyaring, sama seperti paus balin. Mereka membuka mulutnya yang besar untuk menelan plankton, dan mereka bahkan tidak punya gigi. Saat ini sudah larut malam dan kamu berada di hutan Amerika Tengah. Kamu menjelajah ke alam liar untuk meneliti burung dan kamu mendengar kepakan sayap. Dengan penuh semangat, kamu melihat dengan hati-hati menggunakan kacamata night visionmu. Tapi kamu dikejutkan oleh wajah dari mimpi terburukmu. Tenang, jangan kaget begitu, malah kamu yang membuatnya takut. Ini adalah kelelawar berwajah keriput yang tidak berbahaya dan tidak begitu tertarik melihatmu. Mereka adalah kelelawar buah dan dengan kerutan di wajah, mereka dapat mengumpulkan potongan buah serta sarinya untuk dimakan nanti. Omong-omong, nama latin mereka Centurio senex, diberikan karena kemiripan wajahnya dengan manusia berumur 100 tahun. Kamu sedang berjalan di sekitaran Taman Nasional Nepal dan mampir ke sungai terdekat untuk membasuh wajah. Seketika kamu membeku ketakutan. Seekor buaya menatap lurus ke arahmu dari jarak tak lebih dari beberapa meter. Lalu dia mengangkat moncongnya ke atas air dan napas lega keluar dari hidungmu. Itu gavial. Reptil ini punya moncong panjang dan ramping yang memungkinkan mereka menangkap ikan dengan efisien sekaligus membatasi mereka berburu mangsa lain. Meski masih termasuk karnivora, gavial sangat pemalu dan akan merayap menjauh saat melihat manusia. Saat ini jumlah buaya ini di seluruh dunia tidak lebih dari 1.000 ekor. Jadi sebaiknya jangan ganggu dia, apalagi jika dia gavial betina. Kamu sedang menggali halaman belakang untuk membuat taman dan melihat sesuatu bergerak di skopmu. Kamu melihatnya lebih dekat dan menjatuhkan skopmu karena ketakutan. Makhluk kecil yang wajahnya mirip alien ganas ini pun bergegas masuk ke suatu liang di tanah. Yah, jangan khawatir, ini cuma tikus mondok hidung bintang. Makhluk ini punya moncong aneh yang bentuknya seperti hasil ledakan. Mata mereka kecil dan kurang tajam. Jadi, bintang di hidungnya ini sangat berguna untuk bergerak dan mencari makan. Hidungnya pun selalu bergerak, menyentuh apa saja yang bisa dijangkaunya, seolah sulurnya adalah jari-jari kecil. Kamu berendam di laut lagi? Nah, lihatlah ke kanan. Kali ini benar-benar ada hiu bergigi melaju ke arahmu. Yah, jangan panik. Itu cuma hiu harimau pasir. Bukan pasir, apalagi harimau. Ini hiu rentan pemakan ikan yang berenang perlahan di laut dan mengejar mangsanya dari waktu ke waktu. Hewan ini belum pernah dilaporkan menyerang manusia satu kali pun, tapi masih punya deretan gigi-gigi tajam. Jadi, agar aman, jangan pernah coba-coba menyentuhnya. Dia mungkin tampak tenang, tapi yang penting jangan sampai tanganmu digigit. Setuju? Oke, dari lautan kita beralih ke gurun. Kamu berada di Australia dan tenggorokanmu kering sekali. Kamu melihat tempat yang berpotensi mengandung air dan mulai menggalinya, tapi malah menemukan seekor makhluk yang muncul dari bawah tanah dengan tubuh penuh duri. Dia menatap kamu dengan curiga dan menyelinap pergi. Karena itu cuma thorny devils alias kadal berduri. Terlepas dari namanya yang seram, kadal ini tidak berbahaya bagi manusia. Benjolan mirip tanduk di kulitnya berfungsi sebagai perlindungan dari predator dan burung pemangsa. Durinya keras, tapi selama tidak menyentuhnya, kamu akan baik-baik saja. Nah, jika kamu mengidap arachnofobia, kamu mungkin agak merinding. Tapi kala cemeti yang mungkin kamu temui di dekat rumah di Amerika Utara dan Selatan serta di Afrika ini lebih takut kepadamu dibanding sebaliknya. Jadi tenang sedikit ya. Makhluk yang bagaikan dari mimpi buruk ini tidak punya penyengat dan bahkan tidak akan menggigit saat terancam.
Ancaman terparah yang bisa mereka lakukan, dan hanya jika kamu mengancamnya terlebih dahulu, yang pastinya tidak mungkin kan, adalah menusukmu dengan kaki depannya, meninggalkan bekas tusukan kecil di jarimu. Banyak orang bahkan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Mereka pun cukup menyayangi pemiliknya. Wow! Jika kamu pernah menemukan liang tempat makhluk tak berbulu dan bergigi besar ini mengintipmu, tak perlu khawatir dan biarkan saja. Tikus mol telanjang adalah kucing sphinxnya hewan pengerat. Mereka adalah kerabat dekat tikus tanah atau tikus mol, tapi ya telanjang. Dan mereka punya pesonanya sendiri juga, karena sepenuhnya tinggal di bawah tanah, mereka hampir 100% berdarah dingin, tapi mampu menyesuaikan diri dengan suhu apapun di luar. Dan kulit berkerut mereka yang keriput sama sekali tidak merasakan sakit. Jadi, ranting dan duri serta gigi tajam tidak akan membuat tikus mol telanjang takut. Kamu sekali lagi tersesat di hutan, kali ini di Madagaskar. Duh, kasihan. Malam telah tiba dan kamu sedang mencari tempat berlindung. Tapi saat mengira sudah berhasil menemukan pohon yang pas untuk dijadikan tempat bersandar, kamu terdiam membisu. Tangan hitam berjari panjang muncul di dahan pohon tepat di atasmu dan dua mata kuning besar menatapmu tepat ke bawah. Kemudian kamu melihat wajah berbulu lebat dan menyadari itu cuma seekor lemur, ai-ai lebih tepatnya. Makhluk ini endemik Madagaskar dan hanya keluar pada malam hari. Jadi kamu beruntung bisa melihatnya. Perannya di sini sama dengan peran burung pelatuk di hutan tropis. Dia mengetuk-ngetuk batang pohon untuk mencari serangga dan menggunakan jari bengkoknya yang panjang untuk menjangkau ke dalam. Lelah merasa takut, kamu mencari jalan pulang. Tapi kengerian yang menantimu belum berakhir. Ada ular merah putih besar di hadapanmu. Dia mendesis dan menunggumu bergerak. Kamu tahu itu ular karang, jenis berbisa yang sangat berbahaya. Kamu berhenti berjalan dan setelah dia melata pergi, kamu baru menyadari kalau itu sebenarnya ular susu. Mereka sering meniru ular berbisa, bukan hanya ular karang, untuk melindungi diri dari predator. Tapi tetap, jika kamu bukan ahli ular, sebaiknya menjauhlah. Oke, makhluk ini pasti pernah muncul di mimpi tergelapmu. Kaki seribu raksasa Afrika. Dia besar, hitam berkilau dan punya ratusan kaki kecil merayap. Tapi jika dia punya mata besar, mungkin malah jadi imut. Dan mungkin itulah sebabnya banyak sekali orang menjadikannya hewan peliharaan. Selain itu, mereka juga mampu hidup sampai 10 tahun. Kaki seribu raksasa tidak bisa menggigit. Satu-satunya pertahanan mereka adalah menggulung menjadi bola yang rapat dan mengeluarkan cairan penyebab iritasi dari pori-pori di kulitnya. Jika kamu berani menyentuhnya, jangan menggosok mata atau hidungmu setelahnya, karena sensasinya kurang enak. Tarantula Goliath pemakan burung adalah serangga menyeramkan lainnya yang lumayan populer. Dia tidak berbahaya bagi manusia, meski terlihat seperti dari mimpi buruk juga. Ini adalah salah satu laba-laba terbesar di dunia dan sesuai namanya, terkadang dia memilih burung kecil sebagai mangsanya. Tapi burung bukanlah makanan rutinnya. Laba-laba ini lebih menyukai cacing dan amfibi, tapi pastikan kamu tidak membuatnya takut. Dia masih bisa menggigit atau melepaskan rambut untuk membela diri. Gigitannya mirip sengatan tawon dan bulunya bisa menyebabkan iritasi parah pada kulit. Tapi raksasa yang ramah ini sebenarnya pemalu dan akan menjauh saat melihatmu. Ya ampun, ada ular lain yang mendekatimu dan lebih cepat. Kamu baru mau berbalik dan berlari saat kamu melihat sesosok makhluk raksasa berkaki 8 memotong laju si ular dan melompat ke atasnya. Itu arachnida lain dan bentuknya tampak lebih mengerikan daripada si ular. Ini adalah laba-laba unta. Dia bukan sepenuhnya laba-laba ataupun kalajengking. Makhluk ini berasal dari famili yang terpisah. Mereka sering disebut dalam sejumlah legenda urban, tapi sebenarnya mereka bahkan tidak berbisa. Mereka tentu saja bisa menggigit dan rahangnya lumayan kuat. Tapi ancaman laba-laba unta yang bisa dilakukan ke manusia hanya sebatas menggigit. Mereka bersembunyi di pasir dan liang untuk menangkap kadal, invertebrata, dan bahkan ular yang kurang waspada. Sekarang coba bayangkan kutu kayu. Tidak terlalu imut, tapi karena kecil bentuknya tidak terlalu seram.
Tapi bagaimana jika tubuhnya 10 kali lebih besar? Yap, kalau yang ini baru seram. Tapi ingat, makhluk seperti ini memang ada dan namanya adalah isopoda raksasa. Untungnya dia bersembunyi di perairan yang dalam, gelap dan dingin. Jadi tidak akan pernah muncul di halaman belakangmu. Isopoda raksasa tumbuh sebesar ini karena fenomena yang disebut gigantisme laut dalam. Makhluk yang tinggal di laut dalam harus menahan tekanan air yang besar, suhu yang sangat dingin, dan makanan yang langka. Jadi metabolisme mereka melambat. Isopoda tidak banyak bergerak dan lebih sering rebahan menunggu serangga kecil atau krustasea berjalan memasuki jangkauan mereka dan langsung memangsanya. Dan meski seperti hewan mengerikan berkaki banyak dari bawah, isopoda raksasa tidak bisa melukaimu meskipun mereka mau. Sudah, jangan ragu, belai saja.